alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah ya dzal jalali wal ikram wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin serta bersalawat pula kita kepada habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ayahandaku jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini sama-sama kita memenuhi undangan keluarga berkeluarga di rumah ini, yakni dalam hal penabalan nama sekaligus akikah yang mudah-mudahan anak yang kita tabalkan namanya pada malam hari ini diberikan nama yang serasi serta menjadi anak yang soleh untuk kedua orang tuanya. Baiklah, marilah kita mulai rangkaian demi rangkaian acara. Untuk tertibnya mari sama-sama kita tundukkan kepala, marilah kita ucapkan dengan ucapan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in wa likafatil anbiya'i wal mursalin wa thumma khususan ala hadhihi niyah wa ahlil bait wa ahlil jamaah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas,
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يا غلام يا غلام يا غلام سميناك بسميك الله والملائكة والناس أجمعين. اليسا نظام السبك بن سكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال في آية أخرى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
Atuknya coba. Atuk. Kotoran itu kakek. Ya, kakek. Habis atuknya pakciknya udah 3. Panjang aja, selingkuh ini foto. Pakcik. Wah. Wah. Ajam putih ini. Atuknya ini dari makan adiknya juga. Jauh kalau kau oh iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والهداية والنعمة والصحة علينا يا رحمن خصوصا إلى اليسان زم السبك بن سكم يا الله يا أرحم الراحمين اللهم اجعل أولادنا أولادا نافعا أولادا صالحا لحفظ القرآن الكريم في الدنيا والآخرة خصوصا إلى إلياس نزام السكي بن سكم يا الله يا ذا الجلال والإكرام اللهم نور قلوبنا يا الله بنور القرآن الكريم اللهم نور قلوبنا يا الله بنور الإيمان والإسلام كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا يا الله يا أرحم الراحمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا يا الله على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت
ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم بارك لنا يا رحمن في حاجاتنا وفي مقصودنا خصوصا إلى أهل البيت وأهل الجماعة وأهل البيت خصوصا إلى إلياس نظام السكي بن سكيم يا الله إنك على كل شيء قدير ربنا حولنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما خصوصا إلى إلياس نظام السكي بن سكيم يا الله يا رب العالمين ربنا تقبل منا دعاءنا ونياتنا وحاجاتنا ومقصودنا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا يا رحمن إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rangkaian demi rangkaian acara telah kita lalui bersama. Mudah-mudahan anak yang namanya kita tabalkan, yakni Ilyas Nizam As-Suki bin Sukimin, menjadi nama yang serasi dan mudah-mudahan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin. Berbakti pada agama, nusa dan bangsa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kehidupan ini sering sekali kita mendamba yang namanya seorang momongan, seorang putra atau seorang putri. Kadangkala kehidupan ini tak selamanya berjalan dengan keinginan yang kita mau. Tapi yakinlah, keinginan itu tak datang, keinginan itu tak kunjung Allah berikan kepada kita. Bukan itu tak baik buat kita, tapi kadangkala Allah Subhanahu wa taala ingin menengok, ingin melihat kita untuk senantiasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala dengan ujian yang Allah berikan, lama menikah tapi sampai hari ini belum juga mendapat momongan, belum dapat seorang putra dan seorang putri. Tapi yakinlah, sulitkah bagi Allah untuk mengabulkan itu semua? Tidak. Beratkah bagi Allah untuk mengabulkan itu semua? Tidak. Itulah yang kita baca setiap malam Jumat. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, Allah hendak saja, maka Allah hanya mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Maka apa sebenarnya yang bisa kita ambil? Allah mau tengok kita lebih giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini boleh jadi apa yang kita mau tak dikabulkan Allah. Mungkin saja ada keburukan-keburukan di dalamnya. Maka itu semua tak Allah berikan kepada kita. Maka berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah, itulah yang lebih baik. Kadangkala maaf, kita ini tak sama. Ada yang pedagang, ada yang PNS, ada yang ASN, ada yang buruh kasar. Tak sama rezeki kita. Tapi yakinlah, semua itu Allah jadikan kita berbeda-beda untuk saling menghargai, untuk saling mengerti. Andai semua ini dibuat Allah PNS semua, tak ada yang kerja ngomben, tak ada yang kerja bangunan, tak ada yang buruh kasar, mungkin kita nih tak
tahu bagaimana saling mengasihi, saling memberi. Bukankah hidup ini adalah take and give, memberi dan menerima, memberi dan menerima. Maka kehidupan ini andai saja dengan kebaikan-kebaikan yang kita pandang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan itu pula yang akan datang kepada kita. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ana inda zanni abdi bi, aku sama seperti prasangka hambaku terhadapku. Jadi kalau kita berburuk sangka kepada Allah, jangan salahkan yang buruk itulah datang kepada kita. Ada sebuah cerita ayah anda jamaah abang yang dimuliakan oleh Allah. Ada seorang anak muda, dia tidur di tanah lapang, dan di tanah lapang itu ada pohon besar. Pohon besar itu tumbuhlah buahnya kecil, bukan main. Apa nama pohon itu? Pohonnya besar, batangnya besar, buahnya kecil. Pohon beringin. Pohon beringin bisa. Pohon apa lagi? Kenari. Pohon beringin itu besar, buahnya, batangnya besar, tapi buahnya kecil. Ada pohon dia merambat, buahnya besar, batangnya kecil, namanya buah semangka. Jadi dia tertidur di tanah lapang, jatuh buah itu menimpa kepalanya. Lalu dia berkata, andai, baterainya pun mau lobet, andai kalau pohon ini batangnya besar, buahnya juga besar, mungkin muka aku udah habis bonyok ketimpa sama buah itu. Tapi Allah Maha Adil, batangnya besar, buahnya kecil. Ada buahnya besar, batangnya nggak tanggung kecilnya. Itulah buah semangka. Kenapa Allah ciptakan demikian? Semua itu sudah ada tempat dan porsinya masing-masing. Maka sesuai firman Allah dalam surah Al-Baqarah, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kau benci, kata Allah, itu terbaik buat kamu. Dan sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi apa yang paling kau cintai, itu tak baik buat kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, sementara kalian makhluk, kata Allah, kalian tak tahu. Maka berbaik sangka kepada Allah, lagi-lagi solusi utama dalam menghadapi hidup. Hari ini sampai saat ini anak sekolah belum bisa masuk. Kenapa? Corona belum hilang, COVID-19. Ya COVID ini memang ada COVID ini, cuman nggak tahu kita. TV ini sekarang kan banyak, berita ini kadang-kadang yang kecil jadi besar. Rumah sakit pun udah banyak yang pandai. Orang sakit batuk pulang dari rumah sakit kena corona. Jadi kita harus hati-hati. Yang jelasnya corona ini ada. Jaga kesehatan, jaga fisik, imun, iman, dijaga. Dengan apa caranya Ustadz? Dengan apa caranya? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam nggak akan pernah kena corona. Kenapa? Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur kembali, sholat isya, bangun tidur, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, mau tidur kembali, sholat isya, wudhu. Ada orang Islam mau sholat tak berwudhu dia? Ada. Siapa itu? Itulah yang main-main sholatnya. Cemanggang gitu. Kalau kita berwudhu, maka orang yang senantiasa berwudhu takkan kena corona. Kenapa? Virus itu mati kena air. Ini kadang-kadang Pak pakai dulu hand sanitizer-nya, nanti kena corona. Sekarang pun orang naik kereta nggak pala lagi pakai helm karena polisi udah nggak mau lagi ngerazia. Kenapa? Bersin aja depan polisi itu, Hashim. Kata polisi, lewat Pak. Jadi bukan karena gini besok terampah ke tebing tak pakai helm, masalah juga. Pakai helm, gunakan 3, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Udah macam COVID kesehatan aku jadinya kan. Jadi ayah anda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyakit udah Allah tentukan dan Allah tetapkan. Paling tidak kita sudah berusaha, kita sudah berikhtiar. Andai terkena corona, udah itulah ajalnya. Ini kadang-kadang ada petentang-petenteng, kalau udah mati ya mati, semua di tangan Allah. Kalau emang gitu mati di tangan Allah, nyebrang di rel kereta api sedang jalan, mati di tangan Allah, ya mati, konyol namanya. Tapi kalau sudah berazam,
Apa kata Allah? Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika engkau sudah berusaha, maka serahkan hasil akhirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi pernah marah sama sahabatnya ketika mau masuk Masjid Nabawi. Apa dia katakan? Turun dari onta, ontanya dibiarkan tak diikat. Apa dia bilang? Semua kuserahkan sama Allah. Dengar Nabi. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku, ikat ontamu. Setelah engkau ikat ontamu, baru kau serahkan hasil akhirnya kepada Allah. Ini kadang-kadang kita tidak, nggak kerja, nggak ada usaha, tiba-tiba di warung, kalau rezeki nggak kemana bang, nggak kemana wak kau. Nah, makanya semua itu harus kita berusaha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang yang bilang ini bukan orang tua, anak-anak muda. Makanya aku bilang tadi wak kau. Kalau ayah awak bilang itu berdosa, kita tak boleh. Maka mudah-mudahan dengan pertemuan kita malam hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya tak pala panjang-panjang Pak, karena kalau tausiah ini cukup menengok dari gerak duduk. Kalau udah 3 kali berubah bapak-bapak, nah, iya, itu menandakan tak usah pala panjang materi tausiah, karena bapak-bapak ini lebih memikirkan asam urat daripada materi tausiah. Betul atau tidak? Udah, betul tuan rumah. Bukan aku tak mau lama-lama. Orang ini nak coba. Jadi mudah-mudahan ayah anda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang menjadi hajat niat kita, ada anak kita yang sudah menikah, belum juga dikaruniakan anak, tetaplah berusaha, tetaplah bermohon kepada Allah. Seperti lagu Roma Irama, mohon padanya jangan berduka. Tetap kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketuk pintu langit agar yang di langit memberikan berkahnya kepada kita. Hari ini kampung kita, hari ini tempat kita tinggal sudah cantik masjid. Masjid sudah tidak macam dulu. Dulu mau belajar kita pakai obor, udah itu ditakuti sama kawan. Aku nggak tahu ceritanya. Orang-orang tua dulu cerita tahun 60-an, tahun 70-an. Payah cari guru ngaji. Hari ini masjid kita udah besar. Dusun 5 masjid, dusun 3 masjid. Pilihlah, belakang ini pun ada juga sholat lah. Dengan sholat itulah mudah-mudahan penyakit segala wabah itu terangkat daripada dunia ini. Maka kalau begini saja tengok materi dah habis banyak. Dengar cerita tanggal 4 anak sekolah mau masuk apa? Pak Edi Gubernur Sumatera Utara pun belum mengasih izin untuk masuk. Materi udah sempat habis, tapi apalah, tai kambing bulat-bulat disimpan jadi obat. Biarlah semua itu jadi kenangan. Berdoa kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan penyakit, Allah yang memberikan segala kesehatan dan kesembuhan. Itulah Asmaul Husna yang 99. Ad-Dor yang memberikan penyakit, kemudian An-Nafi yang memberikan manfaat. Kalau kita ada berpegang kepada karena si polan lah aku sehat, berarti rusak akidah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dengan kita menjadikan Allah la ma'buda bihaqqillah, tak ada yang patut disembah, tak ada yang layak untuk disembah, itulah Rabbul Alamin, Allah Tuhan semesta alam. Akidah kita sudah mantap, akidah kita sudah kokoh. Sekali lagi saya ingatkan, karena tadi ini temanya penabalan, anak laki-laki ditabalkan namanya. Nabi mengatakan 7 hari setelah kelahiran. Tak bisa 7 hari setelah kelahiran, 7 tambah 7 14 hari setelah kelahiran. Setelah itu tambah lagi 7, 14 tambah 7 21 setelah kelahiran. Jadi kalau ada ayah anda atau ayah yang punya cucu, punya anak, mau nabalkan nama sunnahnya 7 hari, 14 hari, 21. Kalau tak ada juga ustadz, tak punya duit, anak laki-laki 2 ekor kambing. Kalau anak perempuan 1 ekor kambing, tak usah nengok kalender, tutup aja kalender, kapan ada duit akikah, tabalkan namanya. Ustadz ada duit, udah nikah, boleh akikah, udah nikah, boleh. Dengan catatan engkau bisa mengakikahkan dirimu sendiri. Karena sebenarnya akikah ini tanggung jawab ayah kepada anak. Rupanya ayahnya susah, jangankan untuk akikah, untuk makan sehari aja kadang payah. Jadi gimana? Kita sudah punya uang bisa mengakikahkan diri sendiri. Jadi kalau orang lain mengakikahkan tak boleh, harus ayahnya. Karena itu kewajiban ayah. Dalilnya kullu ghulam rohinatun bi aqiqatihi tuzbahu yauma sabihi. Tiap-tiap anak itu tergadai akikahnya, disembelihkan kambing pada hari ke-7 kelahirannya.
wa yusamma wa yuhlaku, diberikan nama yang elok, kemudian dicukur rambutnya. Kenapa itu dicukur rambut? Ternyata bayi selama 9 bulan 10 hari atau lebih, umumnya dokter mengatakan 9 bulan 10 hari, di dalam perut ada darah, ada najis. Maka dengan anak dicukur, ini tadi simbolis saja. Yang ganjil 3, 5, 9 dicukur, nanti habis digundul. Kalau anak itu perempuan ditimbang berapa beratnya. Ada misalnya rambutnya itu 0,5 gram, dibelikan anting, dikasih anting di telinganya karena perempuan. Laki-laki gimana Ustadz? Kalau laki-laki jangan pula pasang anting, jangan pula belikan cincin. Jadi ditimbang berapa berat emas tuh, sedekahkan sama anak yatim, sedekahkan ke masjid, boleh. Begitu caranya. Kemudian kalaupun kita sudah berumur belum akikah, boleh kita berakikah, tapi ingat cukup sembelih kambing, masak, kasihkan sama orang. Inilah bedanya kurban sama akikah. Kalau akikah daging itu masak, dikasihkan sama orang. Tapi kalau kurban daging itu mentah, masak sendiri-sendiri. Mau direndang, mau disambal, terserah, mau disup. Tapi kalau kita kambing, harus tuan rumah yang memasak, diberikan sama orang dengan akikah. Tapi ingat, kalau sudah berumur, sudah menikah, mau akikah, cukup dia sembelih kambing, bagikan sama orang. Jangan ikut cukur rambut. Jangan pula nanti dipanggilkan marhaban, marhaba, digendong pula udah kolot. Tak usah. Jadi cukup bagikan daging dan hukumnya sah. Menurut mazhab Syafi'i, akikah ini hukumnya sunnah muakkadah. Apa sunnah? Sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tak mendapat dosa. Tapi ada kata muakkadah. Muakkadah ini artinya sunnah yang dianjurkan, yang diberatkan. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk daripada orang-orang yang senantiasa dekat kepada Allah. Kita dalam keadaan sehat dan diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ala aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.